Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asda, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Lurah, dan tokoh masyarakat semua dan masyarakat Desa Ciwareng. Pertama, mungkin saya menyampaikan bahwa mohon maaf Pak Asda, Desa Ciwareng teh kabeli nu alus karena lurah ieu. Jadi Pasda punten abdi sanes kirang hormat abdi pakai pakaian model kieu bilih kirang sopan ka Pasda make sendal jepit pakai kieu. Cuman ieu bentuk abdi simbol kepada rekan-rekan dan rakyat Desa Ciwareng. Lebih baik dipimpin oleh budak angon daripada dipimpin yang setertanya PJS, PNS tapi tidak tahu administrasi dan tidak tahu aturan kepemerintahan. Mungkin ada beberapa hal Pak Asda, Pak Camat yang perlu saya sampaikan terkait masalah administrasi. Mungkin bukan saya berbicara sedikit masalah aspek hukum saya selaku keluarga dari Desa Ciwareng yang lagi ada berperkara. Saya bukan berbicara itu. Mungkin urusan itu urusan keluarga saya dan saya itu lagi berproses. Tetapi ada yang perlu disampaikan ke Pak Asda yang mewakili Bupati, bahwasannya kebobrokan ini awalnya dari administrasi yang dilakukan oleh para pejabat setingkat desa. Oleh sebab itu, mungkin saya akan menyampaikan hal-hal walaupun ada kaitannya dengan perkara kami, tapi saya berbicara domainnya domain administrasi. Jadi perlu diketahui juga biar dari pemerintah daerah, dari pimpinan kita tahu bahwa administrasi khususnya di BBC bobrok, khususnya di Desa Ciwareng. Yang kedua, saya menyampaikan mungkin supaya nanti ada pengawasan. Mungkin saya nggak tahu kalau di pemerintah daerah apa itu ada supervisi, apa ada penelitian ke masalah dokumen-dokumen administrasi di setingkat desa. Jangan sampai nanti warga masyarakat jadi dirugikan Pak. Nanti yang di bawahnya adalah Pak Camat Babakan Cikau. Karena selama ini saya sekarang udah tidak percaya sama kepala desa khususnya di Desa Ciwareng masalah administrasi. Yang perlu sampaikan satu, mungkin saya bukan menyampaikan desa yang lain Pak. Saya Bapak cukup menyimak aja dulu ini, nanti biar nanti bisa dicatat dan ditelaah nanti sama Pak Camat dan Pak Asda. Karena ini bumerang juga kalau saya tidak disampaikan masalah substansinya Pak. Tapi ini domainnya masalah administrasi Pak. Pertama Pak, poin yang saya sampaikan satu, dengan terjadinya permasalahan ini di Desa Ciwareng dikarenakan saya sebelumnya Pak, karena saya jadi korban Pak nih Pak. Dengan terjadinya permasalahan ini di Desa Ciwareng dikarenakan saya sebelumnya telah dijolimi secara administrasi oleh mantan kepala desa Maracang Hormat periode 2013-2019. Saya tidak mau berbicara nama, takut melanggar kode etik jurnalistik. Telah mengeluarkan surat-surat tentang SKT, surat keterangan tanah yang isinya tidak sesuai dengan dokumen data yang ada di desa Maracang.
Karena sebelumnya Desa Ciwareng adalah bagian dari Desa Maracang sebelum adanya pemekaran. Surat keterangannya benar, resmi Pak, dikeluarkan oleh Desa Maracang. Suratnya Pak. Tapi isinya tidak sesuai dengan data dokumen yang membuat kami dirugikan Pak di ranah hukum perdata Pak. Kami menghormati proses hukum perdata Pak saat ini. Tapi tolong secara administrasi pemerintahan daerah turun untuk mengecek dan mensupervisi, meneliti agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan seperti halnya keluarga kami Pak. Poin itu yang perlu saya sampaikan dikarenakan apa Pak? Kami korban dari administrasi atau konspirasi jahat Pak. Saya tidak berbicara aspek hukum, biarlah itu mah berproses di peradilan Pak. Saya berbicara masalah administrasi yang menurut saya dari pemerintah daerah tidak mengawasi hal-hal yang dilakukan oleh pejabat sekelas kepala desa. Suratnya benar, isinya yang tidak benar, tidak sesuai dengan dokumennya benar, tapi suratnya dikeluarkan tidak benar. Apa itu ada kepentingan lain atau apa? Nanti Bapak silakan supervisi secara administrasi Pak. Kenapa saya berbicara gini? Dikarenakan kalau ini administrasi yang dilakukan, contohnya oleh Kepala Desa Maracang yang hormat itu, kalau lolos surat itu sampai ke ranah lebih tinggi, kami melakukan upaya hukumnya harus berproses seperti halnya kami melaporkan beliau ke Polda Jabar. Jadi harus ada proses Pak. Jadi kalau penjahat itu, kalau penjahat itu udah suratnya dilegalkan di ranah perdata, itu harus diproses di ranah hukum. Kita harus proses dulu, harus dibuktikan. Walaupun saya mengetahui bahwa suratnya itu benar, isinya yang salah. Makanya kami berproses harus di peradilan dan harus berproses masalah pidana di Polda Jabar. Kasihan masyarakat yang tidak mampu harus proses sampai segitunya. Dengan kejadian di Ciwareng, maka saya menegaskan bahwa kenapa saya sampai segininya untuk masalah PJS di Desa Ciwareng. Kalau bahasa Ciwarengnya mah, kalau penjahat itu bisa lolos dan memainkan kita lebih panjang, ini tertangkap tangan di kandangnya sendiri. Betul ya? Jangan sampai takut seperti halnya di Desa Maracang. Sampai suratnya itu lolos begitu aja tanpa ada pengawasan dari pemerintah yang lebih atas masalah administrasi. Makanya di Desa Ciwareng saya cut sampai sini untuk berproses ini PJS. Karena kalau ini lolos, kita harus bermainnya levelnya sampai seperti tadi yang saya sampaikan. Kita harus membuktikan suratnya sampai di ranah pidana. Ini yang di Ciwareng, anggaplah ini tertangkap tangan masalah konspirasinya. Saya berbicara masalah administrasinya Pak, karena kalau suratnya itu tidak diteliti, tapi jadi legal untuk sampai ke ranah lebih atas yang dirugikan masyarakat Pak. Untung untuk di Desa Ciwareng ini tertangkap tangan nih PJS-nya. Coba kalau ini lolos, luar biasa. Kasihan masyarakat yang tidak mampu Pak, yang sehari-hari cuman dapat makan uang segitu, besok harus cari lagi makan baru dapat duit. Kalau ngurusin aja seperti ini di Desa Ciwareng, mungkin nggak bakal bisa makan. Makanya tolong Pak, untuk masalah administrasi saya minta pengawalan. Untuk masalah administrasinya saya tidak berbicara aspek hukumnya. Silakan cek sama Bapak ke Desa Maracang, karena dulu Ciwareng adalah bagian dari Desa Maracang.
coba dicek administrasinya secara kewenangan Bapak, supervisi atau seperti apa untuk mengetahui. Karena kalau ada yang surat keterangannya udah legal sampai ke atas, itu malah petaka bagi masyarakat, Pak. Kalau emang isinya tidak benar, saya tidak bisa itu apa benar atau tidak, silakan Bapak mengecek secara administrasi. Jangan sampai itu jadi konspirasi memihak ke sebelah pihak untuk kepentingannya pribadi, untuk menjalankan itu demi kepentingan perorangan. Itu yang tidak boleh. Karena kalau udah terjadi konspirasi kapitalis meloloskan orang, bukan mengatasnamakan kepemerintahan, itu yang bahaya bagi masyarakat. Banyak di sini yang udah terjadi, makanya saya sampaikan tadi untuk Desa Maracang, apalagi yang sekarang tertangkap tangan Desa Ciwareng. Saya nanya, apakah itu berdasarkan administrasi atau berdasarkan pemerintah sesuai dengan hukum aturan pemerintah? Apa berdasarkan apa? Makanya saya mau nanya, apakah kepala desa ini, bahkan kepala desa PJS Maracang yang dulu, apakah bupatinya Bu Ana Ratna Mustika atau Pak Deddy Mulyadi pada zaman itu? Apa seperti apa? Karena ini di belakangnya ini mencederai hati nurani masyarakat, khususnya masalah tentang administrasi. Makanya dengan ini kami ingin mengawal masalah pernyataan dari nanti bapak-bapak untuk mengawal masalah secara administrasi baik di Desa Ciwareng ataupun di Desa Maracang. Kenapa saya sampai menyampaikan Desa Maracang? Karena seperti inilah Pak, kita masyarakat jadi korban Pak, secara administrasi yang kurang pengawasan dari tingkat atas. Saya tahu Pak Deddy Mulyadi 10 tahun menjabat luar biasa secara administrasi, secara ilmu kepemerintahan, aturan pemerintah luar biasa Bapak Deddy Mulyadi, termasuk sekarang 5 tahun Bu Ana Ratna Mustika. Secara administrasi, secara pemerintahan dia dengan baik menata, jangan sampai ada bermasalah di bawah. Dan saya tahu dari kemarin selama menjabat Ibu Bu Ana tidak ada masalah, tapi beliau dirusak oleh PJS seperti ini. Betul tidak? Kasihan sama pimpinan kita yang kita banggakan dirusak oleh pimpinan seperti PJS yang ada di Desa Ciwareng. Karena kalau berbicara bupati berarti berbicara berdasarkan kepemerintahan, berbicara berdasarkan aturan administrasi yang baik dan benar. Kasihan pemimpin kita yang menata dari dulu masalah administrasi dihancurkan oleh pimpinan di Desa Ciwareng yang seperti ini. Itu poin pertama Pak yang perlu saya sampaikan, dan nanti harus ada jawaban dari Bapak terkait masalah pengawasan itu. Saya minta pernyataan dari Bapak terkait masalah nasi Desa Maracang, termasuk yang sekarang berproses masalah di Desa Ciwareng. Terus yang poin yang ini Pak, poin yang kedua Pak, yang terakhir mungkin, dengan pernyataan saya ini terkait khususnya jabatan PJS di Desa Ciwareng, untuk masalah tadi masalah aspek hukum dan apanya itu sudah disampaikan oleh Bapak Asdak. Saya hanya menyampaikan saya ingin pengawalan yang sebenar-benarnya, karena beliau ini mau pensiun. Aspek hukumnya apa lepas apa tidaknya itu harus dikawal. Saya minta pernyataan, saya berbicara dia seorang PNS-nya, bukan seorang pensiunnya, betul tidak? Saya berbicara dia seorang PNS-nya. Ada legal hukumnya, ada aspek hukumnya yang harus dipertanggungjawabkan sama beliau selaku PNS. Maka silakan Bapak Bupati tolong turun untuk seperti apa dia seorang pejabat PNS yang melakukan hal ini yang merugikan masyarakat. Tolong saya minta atas nama pribadi keluarga saya dan masyarakat saya di sini, takut nanti ada permasalahan di kemudian yang merugikan masyarakat. Makanya untuk masalah PJS ini saya minta langsung sama beliau
mengeksekusi seperti apa pertanggungjawaban walaupun ada prosesnya. Saya berbicara dia sebagai PNS-nya, bukan sebagai orang yang udah pensiun, betul tidak? Tolong Bupati yang mewakili Bapak Asda, tolong ini diproses, saya akan kawal dan saya minta pernyataan sekarang juga sebelum Bapak nanti memberikan keterangan poin-poin yang tadi saya sampaikan secara masalah administrasi. Tolong saya minta pernyataan dari beliau yang tadi berbicara mewakili Bupati. Saya tidak mau nanti ada politis, dia sebentar lagi mau pensiun. Saya minta seperti apa yang saya tuntut adalah dia seorang PNS yang melakukan pelanggaran seperti ini, apa sanksi hukum dan sanksi apanya? Yang ketiga, ini hanya tambahan saja. Selama kepemimpinan Bu Andi Ratna Mustika, selama ini tidak ada masalah, rakyat aman. Apalagi secara administrasi tidak ada masalah. Ini dirusak oleh oknum kepala desa PJS, kasihan Bupati Purwakarta. Bupati orang yang benar-benar baik kepada masyarakat, merintis yang baik, masalah administrasi dan sebagainya dirusak oleh kepala desa PJS. Bobroknya sama saja dengan mencederai hati nurani masyarakat. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin bisa ada hak untuk diberikan penjelasan dari pihak dari Bapak Bupati yang diwakili, termasuk Bapak Camat dan Bapak dan Ramil. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf barangkali ada sepatah kata apa yang saya sampaikan ada yang kurang mengenakan. Mohon maaf itu karena kelemahan dalam berbahasa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Benny, atur nuhun masukanana. Rekan-rekan semuanya, kawan-kawan, saudara-saudara semuanya, tadi sudah disampaikan beberapa hal yang menjadi unek-unek, yang menjadi keluh kesah selama ini. Dan tentunya juga ini bukan hanya sebagai catatan tapi bahan evaluasi. Secara pribadi saya ini sebagai PLT di BBC ya kan, ini bahan evaluasi dan introspeksi diri saya bahwa inilah PR kita, inilah masalah kita yang harus kita benahi secara menyeluruh gitu. Terkait dengan pertanyaan tadi, mohon tadi Pak Asep diminta untuk menjelaskan atau menyatakan secara langsung terkait dengan pernyataan yang dibuatnya. Itu yang pertama. Kemudian tadi menghadiri pihak Bupati tadi nanti dijawab oleh Pak Asda. Kemudian terkait dengan kebobrokan administrasi desa Ciwareng. Kemudian berikutnya ada juga tadi pengawasan supervisi terhadap administrasi bukan hanya desa Ciwareng. Tadi Pak Jadi sudah menyampaikan, tapi karena Ciwareng ini adalah anak daripada Maracang sehingga indungnya di Maracang, Ciwareng ini turunannya sehingga alur administrasi tentunya ada keterkaitan itu. Nah, oleh karena itu ini mungkin nanti kita coba cari solusi seperti apa. Sebelumnya mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan Pak Asep terkait dengan pernyataan tadi. Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Asda 1, yang saya hormati Pak Camat, yang saya hormati Pak Danramil yang mewakili Pak Kapolsek, kemudian juga rekan-rekan dari organisasi yang saya hormati, kemudian wabil khusus keluarga Bapak Denny, Menteri, Kampakan, dan Kusim-Kurim hormat. Pada kesempatan ini yang paling utama dan pertama saya sampaikan adalah permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Pak almarhum Ketiga. Saya juga sering bergaul dengan beliau. Mohon maaf apabila dan jelas dari perbuatan saya dengan mengeluarkan surat keterangan yang saya tanda tangani sehingga merugikan keluarga besar Pak Teja.
khususnya dalam hal ini kawan-kawan. Tapi tentunya barangkali saya pun karena apa? Karena saya dituntut juga selaku pengayom, selaku pelayan terhadap masyarakat. Ini adalah risiko saya. Masyarakat kepala desa, PJS, Ciwareng itu seperti apa? Terima kasih. Jadi bagi saya ini seolah-olah karena saya juga harus melayani seluruh lapisan masyarakat yang datang ke desa, sehingga akhirnya beginilah, atas kecerobohan barangkali dan kebodohan saya sehingga timbul adanya kasus ini. Siap. Oh tidak Pak, saya sekali lagi saya mohon maaf atas tindakan saya, gitu ya. Karena apa? Dengan adanya surat keterangan yang saya tanda tangan sehingga menimbulkan kerugian bagi keluarga besar Bapak Denny dan kawan-kawan itu. Saya pun kenapa saya tanda tangani? Karena secara administrasi yang disampaikan ke desa, karena saya bodoh barangkali, saya periksa dan ada saksinya di ruangan terbuka, di ruangan Pasekdes, pintunya terbuka, saya tanda tangan, ada begini, ada Pak Dadang, kemudian di agenda sama Pak Dadang. Karena kekurang tahuan saya barangkali tentang administrasi, itu saya akui, sehingga terjadilah sebagaimana yang tidak kita harapkan semua. Bapak Ibu, hati saya juga sakit, apalagi saya ya Allah, 2 bulan lagi saya akan pensiun, kok terjadi sampai segini. Jadi saya tuh kalau saya reset, padahal saya dari awal sudah berhati banget. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Asep, Pak PJ Desa Ciwareng, ya kan, secara tertulis dia sudah menyatakan, secara lisan dia sudah menyatakan. Jadi saya pikir bapak-bapak semua sudah cukup jelas. Tinggal mungkin nanti Bapak tadi mohon pengawalan, mohon juga pengawasan selama berlangsungnya ini agar juga ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu yang pertama. Yang keduanya tentunya setiap kesalahan, setiap kelalaian tentunya ada sanksi, Pak. Ada sanksi berdasarkan mekanisme yang ada, yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, sehingga nanti inilah yang akan menjadi bahan kita semua untuk kita proses. Seperti itu. Itu Pak. Ya, itu Pak. Ya Pak. Pak izin. Ya. Karena keterangan Kepala Desa tadi jadi substansinya jadi abu-abu nih Pak. Saya minta hak jawab saya Pak. Sedikit Pak untuk menyampaikan di sini Pak. Ya. Sebentar Pak, karena tadi beliau memberikan pelayanannya itu nanti itu tadi statementnya abu-abu Pak. Ya. Saya ingin hak saya selaku saya korban dan warga masyarakat juga takut ada jadi korban Pak. Tadi substansi beliau itu abu-abu Pak. Ya. Saya ingin minta hak jawab saya Pak. Mangga. Mohon maaf Pak, tadi saya minta hak jawab karena tadi mungkin dalam memberikan keterangannya beliau itu masih abu-abu Pak. Berbicara pelayanan datang gini-gini itu warga masyarakat terus melayani. Betul, semua itu tugasnya Bapak untuk melayani masyarakat baik orang Ciwareng maupun orang luar. Yang saya tadi kurangnya Bapak itu adalah kalau emang ada orang yang perlu dilayani, harus satu orangnya
catat di buku tamu. Saya langsung jangan sampai abu-abu nih, karena tadi berbicaranya jadi umum, jadi seolah-olah dia benar, saya berbicara kurang pas nih Bapak. Saya berbicara langsung substansi aja Pak, biar langsung Bapak ini. Kalau orang sebagai pelayan masyarakat, apalagi PJS, apalagi ada setap-setapnya, kalau orang datang harus dicatat di buku. Ada tidak Bapak? Tidak ada. Bukan saya yang ngomong, langsung Bapaknya langsung ya. Terus surat itu harus tercatat di buku register karena udah ada penomoran. Saya bukan administrasi tapi saya juga tahu dan saya baca. Itu ada penomoran nggak di buku registrasi? Saya pikir langsung jawab dari beliau. Kalau orangnya udah tidak datang, tidak tercatat dalam buku tamu, berarti jelma itu ada atau tidak, itu perlu dipertanyakan. Tadi udah dijawab, tidak ada buku terdaftar atas nama siapa, mohonnya apa, tujuannya apa. Menurut beliau tidak. Anggaplah jadi ada, seperti halnya kayak ada apa? Ada orang nih. Karena muncul surat keterangan yang bernomor sekian-sekian yang dikeluarkan tertanggal 2 Juli. Berarti surat itu minimal harus ada penomoran di register desa. Ada tidak? Saya pertanyakan ke kepala desa. Nomornya sebagaimana yang Pak Denny tahu ada kan nomornya. Betul ada di surat keterangannya, tapi tercatat tidak di buku register desa, itu yang saya pertanyakan. Kalau tidak salah kemarin kan sudah dibuka ya Pak Sekdes, ada ya? Sekdes. Ya, mengapa jadi? Ya. Kalau orang datang udah jelas di buku tamu tidak ada, tapi surat keterangannya ada. Tercatat di dalam surat keterangan nomor sekian-sekian, berarti itu harus terdata di buku mutasi surat register keterangan. Sekarang saya mau nanya, karena Pak Lurah ini melemparkan ke Bapak Sekdes. Mohon maaf Pak Sekdes ya, karena ada panggilan dari Bapak Lurahnya. Itu tercatat nggak di register catatan di desa? Terima kasih Pak. Terdapat Pak dengan jelasnya. Jadi intinya gini, mungkin tadi ada. Bukan intinya Pak, langsung aja. Gini Pak, langsung aja ya. Ayo Pak. Kalau di register SPPT, buku agenda SPPT atau mutasi itu Bukan, itu surat keterangan desa yang terpisah. Nanti saya ke sana Pak. Bukan, dengerin dulu. Saya tahu itu. Nanti itu belum dibahas Pak. Saya cuma nanya, setelah jadi surat itu berarti harus terregister di buku register desa. Tercatat nomor yang ada di Bapenda gitu Lin. Di dokter register di nomor surat keterangan di desa itu terregisternya di desa itu aja dengan nomor sekian-sekian tersebut. di nomor register tidak ada. Nah, Ya, Pak Denny, mohon maaf sekali ya, saya mohon maaf sekali ya. Tadi kan sudah disampaikan apa yang. Bukan Pak, ini hak jawab, ini hak Pak. Ini masalah hak Pak. Ya walaupun saya berikan kan masalah ini Pak. Jadi Bapak jangan ini Bapak pelayan masyarakat Pak. Punten Pak, ini hak Pak. Ini masalah hak. Hak masyarakat Pak. Ini masalah objek yang luar biasa, ini hak Pak. Sejengkal pun nyawa itu pasti diberikan Pak untuk masalah ini Pak. Jadi tolong Bapak ini dulu, karena tadi statementnya beliau waktu pidato itu abu-abu Pak untuk pendidikannya. Terus tercatat di buku mutasinya emang ada.
Tapi aneh ya di register tidak ada, tamunya tidak ada, di buku tamu tidak ada,